Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Metasari, NPM 170101010225. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara menganalisis faktor pada SPSS. Nah, ini sebelumnya saya sudah memasukkan data terlebih dahulu ya. Datanya yang diambil dari tugas yang sebelumnya. Nah, di sini saya sudah men-setting, di labelnya sudah saya sesuaikan dengan variabelnya. Jadi di sini measure-nya juga sudah sesuai. Selanjutnya kita klik analyze, kita pilih dimension reduction, kita pilih faktor. Lalu kita masukkan semua variabelnya. Nah, kita pindah, kita klik descriptive. Nah, ini kita centang, anti image kita centang, KMO kita centang, lalu klik continue. Terus extraction, kita script portnya kita centang, klik continue. Rotationnya juga ya kita centang, klik continue. Skornya kita centang juga, save as variable, kemudian continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, hasil outputnya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini tabel output KMO dan N bucket berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Nah, caranya seperti ini dengan lihat KMO MSA. Jika nilai KMO MSA-nya lebih besar dari 0,50, maka teknik analisisnya dapat dilanjutkan. Kita lihat di sini ya. Di sini bisa dilihat kalau bahwa KMO-nya itu lebih besar dari 0,50, berarti analisisnya ini bisa dilanjutkan karena lebih besar. Kita klik anti image metric. Nah, di sini anti image metric berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Pada tabel di atas terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy atau MSA. Diketahui nilai MSA-nya itu dari masing-masing variabel. Nah, variabelnya ini seperti ini. Nah, di sini saya sudah membackup datanya ya. Datanya sudah saya backup. Nah, kita pergi ke anti image correlation. Outputnya seperti ini. Nah, hasilnya di sini bisa kita lihat bahwa lebih dari 0,50. Jadi variabelnya itu dapat dipakai karena memenuhi syarat. Selanjutnya tabel commonalities. Nah, ini bisa menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu jika nilai extraction-nya itu lebih dari 0,50. Oke, bisa kita lihat. Kita klik commonalities. Nah, ini kita lihat extraction-nya. Kita lihat outputnya. Di sini ada beberapa yang lebih kecil ya dari 0,50. Contohnya X1, X3 ini juga lebih kecil dari 0,50. Oke, selanjutnya kita lihat tabel output total varian explain. Nah, di sini total varian explain itu menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis.
Dalam penilaian ini ada 18 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabel di atas, dilihat pada kolom komponen. Ya, kita lihat dulu ya di kolom komponennya. Kita klik total varian SPN. Nah, ini nilai komponennya. Kita lanjut, yang menunjukkan bahwa ada 18 komponen yang dapat mewakili variabel. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue-nya adalah lebih besar daripada 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor adalah faktor 1 adalah 5,961 dikali 9 per 9 dikali 100% sama dengan 33,1%. Nah, karena faktor 2 sebesar seperti ini 9,4%, maka faktor 3 nya sebesar 7%. Nah, kita lihat di totalnya seperti ini. Nah, ini nilai kumulatifnya. Kita lanjut ke script plot grafik. Output script plot. Nah, gambar ini dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar daripada 1. Nah, grafiknya seperti ini ya. Di sini outputnya lebih besar dari 1 itu ada 5. Ada 5 ya. Nah, ini ada 5 di sini. Selanjutnya adalah tabel komponen metrik. Komponen metrik menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal dari output di atas terlihat pada variabel X1, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,596 dan korelasi dengan faktor 2 adalah minus 0,222 dan faktor 3 itu 0,407, faktor 4 0,183 minus ya, faktor 5 nya minus 0,142. Untuk variabel lainnya cara mengartikannya sama dengan variabel X1. Yang kita lihat di sini komponen metrik. Nah, ini adalah komponen 1, 2, 3, 4 dan 5. Outputnya seperti ini. Selanjutnya adalah rotate komponen metrik. Nah, tabel rotate komponen metrik ini untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Nah, di sini kita lihat ya tabel komponen metriknya. Nah, maka dapat disimpulkan anggota masing-masing faktornya juga. Faktor 1 ada X7, X12, X13 dan seterusnya. Faktor 2 nya ada X5, X8, faktor 3 X10, X15, faktor 4 X1, X2, X3, X4, X6. Hasil kesimpulannya seperti ini ya. Selanjutnya kita klik faktor skor. Nah, di sini kita bisa lihat faktor skornya 1, faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4 dan faktor 5.
Nah, sampai sini sudah selesai ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.